Ada 10 dosa besar seorang mandor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semangat planter Indonesia. Kembali lagi bersama saya dalam channel Motivplanter, motivasi untuk planter Indonesia. Dan saya cukup tertarik sekali untuk kembali membahas mengenai mandor karena begitu banyak pertanyaan mengenai apa itu mandor, mengenai tugas-tugas mandor, dan hal-hal yang terkait dengan seorang mandor di perkebunan kelapa sawit. Ikuti terus tayangan video ini sampai tuntas, berikan like, komentar, subscribe, dan share kepada teman-teman planter yang lainnya. 10 dosa besar seorang mandor. Pertama, itu adalah mangkir. Mangkir adalah tidak masuk kerja tanpa keterangan apapun. Bagi seorang mandor, tentunya perbuatan mangkir sangat berdampak buruk terhadap karyawannya itu sendiri. Bagaimana mungkin bila seorang pimpinannya tidak masuk kerja tanpa keterangan yang jelas, kemudian bawahan-bawahannya menjadi karyawan yang baik, bawahan-bawahannya menjadi karyawan yang produktif. Tentunya itu semua tidak mungkin. Dan mangkirnya seorang mandor akan berdampak bagi pimpinan dalam mengatur pekerjaan di hari ini, berdampak bagi perusahaan karena berpotensi menimbulkan banyak kerugian, dan paling berbahaya, mangkir akan berdampak buruk terhadap perkembangan karakter bagi si mandor itu sendiri. Sekali mangkir, 2 kali mangkir, 3 kali mangkir, lama-kelamaan akan menjadi kebiasaan dan akan menjadi karakter yang akan merugikan bagi si mandor itu sendiri. Karena itulah mangkir menjadi dosa besar bagi seorang mandor pada urutan pertama. Dosa besar yang kedua, tidak mengikuti apel pagi. Apel pagi merupakan kunci keberhasilan dari pekerjaan hari ini. Di situ dibahas mengenai persiapan terakhir untuk menunaikan setiap pekerjaan yang telah direncanakan 1 hari sebelumnya. Ketika mandor tidak mengikuti apel pagi, mustahil pekerjaan di lapangan akan terlaksana dengan baik karena tidak ada persiapan akhir yang dilakukan oleh seorang mandor. Dan di situ juga mandor berkesempatan untuk mendengarkan arahan pimpinannya, juga sekaligus memberikan arahan kepada bawahan-bawahannya mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan sesaat kemudian. Dosa besar ketiga, meninggalkan karyawannya di lapangan. Ketika karyawan sudah mulai bekerja, ia malah pergi ngopi ke warung. Ketika karyawan sudah mulai bekerja, ia malah pergi ke rumah untuk sarapan atau melakukan hal-hal lain. Tentunya ini akan berdampak terhadap efektivitas daripada pekerjaan karyawannya di lapangan. Sebab ketika karyawan sudah mulai bekerja, sangat besar sekali kemungkinannya karyawan itu membutuhkan pendampingan daripada seorang mandor. Ketika karyawan menemukan satu kesulitan pekerjaannya, maka orang yang pertama kali akan karyawan panggil itu adalah mandor. Dor, piye. Selain daripada itu, ketika mandor tidak hadir dan mendampingi karyawannya di lapangan, maka seorang karyawan akan merasa dibebaskan untuk melakukan pekerjaannya di lapangan tanpa harus memenuhi standar daripada kualitas pekerjaan yang diarahkan daripada apel pagi. Maka dosa besar bagi seorang mandor jika ia meninggalkan karyawannya di lapangan walaupun hanya sesaat. Dosa besar yang keempat, mandor tidak membawa bontot dan juga tidak membawa air minum. Bontot merupakan istilah yang cukup populer di perkebunan kelapa sawit, yang artinya adalah makanan yang digunakan untuk sarapan ataupun untuk makan siang. Ketika mandor tidak membawa bontot, dosa besar dia. Kenapa? Karena mandor tidak akan mampu bekerja dengan kuat tanpa sarapan terlebih dahulu. Bagaimana jika sarapannya pulang ke rumah? Akan kembali pada dosa besar poin 3. Kalau mandor meninggalkan karyawannya di lapangan hanya untuk sarapan, tadi sudah dibahas apa akibatnya. Maka dari itu bontot hukumnya wajib bagi seorang mandor untuk setiap hari dibawa ke lapangan agar ia bisa sarapan, ia bisa makan, mendapatkan asupan gizi dan kekuatan untuk menunaikan segala tugas tanggung jawabnya di lapangan. Dan juga mandor wajib membawa air minum. Jika mandor membawa air minum, bisa dipastikan ia akan kuat untuk berjalan kaki di dalam blok, mengontrol, mengawasi seluruh pekerja dan pekerjaannya di wilayah yang telah ditentukan di hari itu.
Jika mandor tidak membawa air minum, maka bisa dipastikan ia akan malas untuk berjalan kaki karena pasti akan kelelahan. Dan ia tidak akan mampu mengontrol pada seluruh wilayah di dalam blok, di mana di situ ada pekerjaan dan di situ ada karyawannya. Mengenai bontot dan air minum, bolehkah mandor meminta kepada karyawan? Pantangan bagi seorang mandor meminta makanan, meminta air minum, atau meminta hal-hal lainnya untuk memenuhi kebutuhan si mandor itu sendiri kepada karyawannya. Karena itu akan menyebabkan kecanggungan seorang mandor untuk menegur karyawannya bila mana karyawan tersebut melakukan kesalahan. Dosa mandor yang kelima adalah tidak membawa buku catatan dan formulir pemeriksaan. Mandor melakukan jalan kaki di lapangan sambil mencatat apa yang menjadi temuan dia. Contoh, ditemukanlah ada titian di tengah blok yang patah, maka seorang mandor jika membawa buku catatan, ia akan mencatat di dalam buku catatannya di blok L20, umpamanya baris tanaman ke-18 dan 19, atau pasar pikul keberapa, dicatat ditemukan titian yang patah. Itu dibawa pada saat seorang mandor melakukan evaluasi kerja bersama asistennya untuk ditindaklanjuti, sehingga pada pertemuan kerja di wilayah yang sama itu sudah ditindaklanjuti. Dan juga mandor wajib membawa formulir pemeriksaan, entah itu pemeriksaan dari taksasi misalnya, pemeriksaan dari mutu hanca, pemeriksaan mutu buah, pemeriksaan mutu pemupukan, mutu penyemprotan, dan formulir-formulir pemeriksaan lainnya, termasuk formulir laporan. Maka mandor di situ ada kewajiban untuk membawa formulir pekerjaannya di lapangan. Jangan sampai mandor ke lapangan dia hanya membawa telur. Pasti Anda yang selama ini di perkebunan sudah mengerti apa yang dimaksud dengan ke lapangan cuma bawa telur. Dosa besar yang keenam, motoran wae dan tidak melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan karyawannya. Mandor yang selalu menggunakan sepeda motornya ke sana kemari, di collection road, di main road, memindahkan ancak karyawan, menggunakan motor, pindah dari blok satu ke blok lainnya pakai motor. Padahal itu semua bisa dijangkau dengan jalan kaki. Kenapa harus menggunakan sepeda motor? Bagaimana mungkin mandor tidak pernah turun dari sepeda motor, ia bisa memeriksa langsung atas pekerjaan karyawannya. Tetapi lain hal, ketika mandor melepaskan sepeda motornya, kemudian ia masuk ke dalam blok di mana pekerjaan karyawan dilaksanakan, dipastikan di situ akan terjadi pemeriksaan terhadap hasil kerja karyawannya. Di samping itu, jika setiap pindah anca, jika setiap pindah blok harus ke sana kemari menggunakan motor, berapa liter bensin yang harus dihabiskan oleh seorang mandor untuk menunjang pekerjaannya di lapangan. Yang ketujuh, yang menjadi dosa besar dari seorang mandor adalah main game. Jaringan internet sudah ada di mana-mana, termasuk di kebun Anda barangkali. Maka disitulah ada kesempatan bagi para mandor untuk bermain game di jam kerja ataupun pada saat dia melakukan pekerjaannya di lapangan. Jika mandor bermain game pada saat jam kerja, maka mustahil pekerjaan karyawannya akan bagus karena di situ tidak ada waktu untuk melakukan pemeriksaan dan juga dukungan terhadap pekerjaan karyawannya di dalam blok atau di lapangan. Kedelapan, membuat laporan fiktif. Mungkin karena mandor tidak melakukan pemeriksaan di lapangan, waktunya habis dengan main game online, ia sibuk dengan motoran, mungkin dia juga tidak membawa air minum sehingga tidak ada pekerjaan ia periksa. Dia hanya duduk di pondok hujan, dia hanya duduk di pinggir jalan. Maka ketika ia membuat laporan sore hari kebingungan, berapa hasil pekerjaan karyawannya? Apa yang harus dilaporkan? Berapa hektar? Berapa banyak luasan yang dikerjakan? Maka di situ ada potensi mandor membuat laporan yang fiktif. Laporan fiktif adalah sebuah kesengajaan untuk mencatat hasil kerja di lapangan yang tidak sesuai dengan realita yang ada. Dengan membuat laporan fiktif, disitulah dosa besar seorang mandor. Mandor adalah pengirim laporan pertama kepada pimpinan dan akan diteruskan kepada pimpinan yang paling tinggi di setiap perkebunan ataupun perusahaan Anda. Dan yang kesembilan, ini penting. Dosa besar seorang mandor adalah bermata ikan asin. Ini sangat filosofis sekali di perkebunan kelapa sawit. Kita tahu ikan asin itu matanya melotot.
tetapi tidak melihat. Mandor hari-hari matanya melotot, melihat pekerjaan-pekerjaan karyawannya di lapangan. Tetapi ketika ia tahu ada kesalahan, mandor tidak memperkarakan itu. Membiarkan saja si Jono misalnya melakukan kesalahan tetapi tidak ditegur, bahkan tidak disanksi. Begitu juga membiarkan seorang Pak Dariman yang sudah bekerja bagus tetapi tidak dia hargai. Maka sama halnya seperti ikan asin yang matanya melotot tetapi seakan-akan tidak melihat apa yang terjadi di sekitarnya. Jangan sampai Anda menjadi mandor mata ikan asin. Seorang mandor harus berani memperkarakan setiap kesalahan bawahannya agar itu memberikan efek domino kepada karyawan-karyawan yang lainnya, dan seorang mandor harus bisa memberikan penghargaan kepada karyawan yang berprestasi agar itu juga berdampak positif kepada karyawan-karyawan yang lainnya. Dan salah satu indikator dari kepemimpinan mandor yang kuat adalah ia mampu bekerja secara simpel, ia mampu bekerja secara sederhana, tetapi memberikan dampak besar terhadap perubahan perbaikan yang ada pada karyawan maupun pada pekerjaannya di lapangan. Jadikan reward and punishment sebagai kunci untuk membangun perbaikan yang ada pada pekerjaan Anda. Dan yang terakhir, ke-10, dosa besar seorang mandor adalah tidak mengikuti evaluasi kerja bersama asistennya. Pada umumnya, di perkebunan kelapa sawit sore hari dilakukan evaluasi terhadap pekerjaan yang telah berlangsung dari pagi sampai dengan petang. Kemudian di situ direncanakan besok apa yang harus dikerjakan, besok apa yang harus dilakukan untuk menindaklanjuti temuan-temuan yang tersampaikan pada proses evaluasi kerja. Jika mandor kehilangan kesempatan dan tidak mengikuti proses evaluasi kerja bersama asisten, maka sesungguhnya seorang mandor sudah merencanakan kegagalannya untuk pekerjaan di esok hari. Dengan tersampaikannya 10 dosa besar mandor ini, semoga dapat menambah mentalitas kepemimpinan para mandor di lapangan dan juga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kita semuanya. Terima kasih, saya Rizky Munadil, salam Planter.